Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama perkenalkan nama saya Firman Prodi Pendidikan Agama. Yang saya hormati kepada pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Al-Mulki Muhammad Hasan Al-Fawzi Al-Allah, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Al-Mulki, yakni Dr. Abdul Aziz Al-Hafidh, dan yang saya hormati kepada Dekan Universitas Islam Zainul Hasan Al-Mulki, dan yang saya hormati kepada Rektor PAI, yakni Ustaz Ahmad Humaydi, dan tak lupa yang saya hormati kepada penguji pertama, yakni Muhammad Iqbal, Dr. Muhammad Iqbal, dan yang saya hormati kepada penguji yang kedua, Ustaz Ahmad Humaydi, dan tak lupa juga yang saya hormati kepada penguji yang ketiga, yakni Ustazah Nur Fatimah. Baik, langsung saja kepada pembahasan hasil penelitian. Di dalam hasil penelitian ini ada 4 poin yang saya temukan. Yang pertama, implementasi ajaran Islam dengan pendekatan cinta membantu seorang muslim belajar agama Islam. Dan yang kedua, ajaran Islam untuk non-muslim yang ingin dekat dengan Islam. Dan yang ketiga, ajaran Islam mempengaruhi karakter non-muslim. Yang keempat, dengan akhlak dan toleransi membantu seorang muslim dan membangun akidah yang kuat. Baik, kita masuk kepada poin yang pertama, yakni tentang implementasi Islam dengan pendekatan. Kita bahas cinta. Cinta ini adalah sebuah energi bagi kita, yang mana cinta itu bisa membuat pribadi seorang yang awalnya malas menjadi semangat. Menurut Imam Al-Ghazali, dengan memalingkan cinta kepada makhluk kehadap Allah, sehingga bisa menghindari dari kekecewaan. Pernyataan Imam Ghazali berkaitan dengan ayat sesuai dengan ayat firman Allah, yakni Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masuk kepada poin yang kedua, yaitu ajaran ilmu syariat Islam untuk non-muslim yang ingin dekat dengan Islam. Dilihat dari scan 18 dan 19 bahwasanya Fidyah memberikan buku terhadap Kedi untuk mempelajari Islam itu lebih dekat. Lalu bentuk implementasi dari ajaran Islam itu di mana? Pada scan 2. Terlihat Kenny menerapkan apa yang disuruh oleh Fidyah, yaitu tekun dalam membacanya dan terus menerus sampai dia mendalami tentang ajaran Islam.
Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa mengenal Islam lebih dalam lagi dan mengenal Islam lebih jauh lagi bisa membuat kita terhindar dari kesesatan dan kebodohan. Karena banyak situs web dan media-media sekarang menerangkan tentang sisi negatif dari Islam, yaitu seperti contoh situs web Blacknet. Di sana menerangkan bahwasanya Islam itu radikal, Islam itu rasis, dan seolah-olah menerangkan Islam itu buruk, sehingga yang membacanya dengan pemahaman yang rendah, dengan pemahaman yang awam, serta non-muslim yang ingin dekat dengan Islam membaca hal tersebut, maka tidak akan tertarik lagi kepada Islam, karena pengetahuannya sangat rendah, tidak mengenal Islam lebih dekat lagi. Maka daripada itu, pentingnya kita mempelajari Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Lanjut kepada poin yang ketiga. Ajaran Islam mempengaruhi karakter non-muslim. Di sini dilihat dari scan 4 bahwa di sana Kenny mempunyai pekerjaan yang buruk, yaitu judi online. Awalnya Kenny mempunyai pekerjaan yang buruk, yaitu perjudian online. Seketika itu pribadi Kenny berubah karena sudah mengenal Islam itu lebih dekat lagi, karena mengenal Islam itu lebih dalam lagi, dan cinta terhadap agama Islam. Cinta itu sebuah metode bagi dai, bagi pengajar Islam, bagi pendidik Islam untuk mempermudah dirinya mendakwai dan menjelaskan pelajaran-pelajaran tentang syariat Islam. Orang yang kita akan lebih paham lagi terhadap penjelasan dan pemahaman Islam. Terlihat di sana Kenny pada scan 4 sana terlihat Kenny berhenti dari pekerjaannya, yaitu perjudian online. Menurut Kiai Hasim, bahwasanya semakin besar keyakinan terhadap Allah dan juga terhadap kebenaran Islam, maka semakin baik juga karakter seseorang tersebut. Dan menurut Tempu Umar dalam pesan dakwah, bahwa kedisiplinan dan keteladanan serta istiqomah itulah yang paling berpengaruh dalam membentuk moral spiritual dan sosial. Sekian daripada saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.